tugas makalahnya pun mungkin kurang serius lah. Tapi di challenge-nya dia bagus, terus kehadiran rajin sekali nih. Jadi ada bagi nilainya adalah atau markahnya adalah marksnya adalah 70. Nah ini adalah min atau rata, mudah sekali, simple sekali. Oke. Next, yang kedua adalah median atau nilai tengah ya. Jadi median ini pun dia adalah nilai tengah dari data yang ada. Biasanya kalau kita tengok nih macam nih ya. Jadi kita ada data pasal tadi tinggi badan nih daripada pelajar-pelajar di KIM ada 170, 184, 167, 175, 170, 180, 165. Jadi bila kita nak paham pasal nilai ya daripada median ini ya, nilai tengahnya dengan menggunakan rumus ini. Ini pun ya nampak rumit, padahal tak ada yang rumit lah, macam ni je tu sama ya. Jadi bila jumlah atau numbers daripada dia itu dia ganjil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So bila 7 ya maknanya dia ganjil, maka rumusnya adalah ini median ya, simbolnya adalah M dengan I ya, I kecil nih ya, itu sama dengan X ya, dalam kurungnya ini adalah N plus 1 ya. Kemudian per atau decided to 2 ya, dibagi 2 kalau dia datanya itu ganjil. Nah prakteknya macam ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7 di sini, berarti ada 6, 1, 2, 3. Lepas itu 1, 2, 3. Di sini ada yang median, itu adalah yang di tengahnya, nilai tengahnya ini berarti adalah 170. Kalau kita guna formula, kita guna tadi rumusnya, berarti X nih ya, X-nya ini adalah apa? Sama dengan nih N ya, N itu adalah nilai daripada keseluruhan ini plus 1. Jadi kesan plus 1 kemudian dibagi 2. Jadi X 8, jadi 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So awalnya adalah 7, kemudian N-nya ini adalah keseluruhan 7 plus ditambah dengan 1 sehingga menjadi 8. Nah 8 ini dibagi 2. Kenapa? Karena memang kita tengahnya, nak cari tengahnya. So jawabannya, the answer is X4 ya, X4. Berarti median daripada data tersebut adalah ada di baris yang keempat, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. So adalah 170. Ini adalah contoh daripada median bila dia punya data nih ganjil ya. Kalau genap lebih mudah sekali, tinggal dibagikan di antara keduanya ya, macam ni. Bila kita tambah di sini lagi 185, so berarti antara 1, 2, 3, 4, lepas itu 1, 2, 3, 4, so berarti 170 dengan 175 itu di per atau decided to ya, atau dibagi 2 sehingga nanti akan menghasilkan hasilnya juga sama menjadi data untuk media. Nah ini untuk apa? Nanti secara detail atau secara praktis saya akan explain juga, tapi kita belajar teorinya dulu. Oke ya. Jadi yang kedua adalah median atau nilai tengah, di mana kita boleh cari menggunakan formula ini ya. Lepas itu pun kita boleh juga menggunakan yang lagi satu ini, ada median juga sama dengan ini X N adalah nilai daripada keseluruhan ya, plus XN juga, kemudian ini per dibagi 2 ya, dibagi 2 plus 1, nanti last kali dibagi 2 lagi atau decided 2 lagi. Nah ini kemudian hasilnya pun sama. Kenapa? Karena secara simple sebenarnya ya deretnya tuh macam ni. Nah tapi problemnya kenapa kita guna formula ya, kenapa kita guna formula ini ataupun ini ya, karena data ini tak mungkin hanya dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau mungkin dari 7 ini mungkin ada 14, atau mungkin ada 21, ada 100. Bila ada 100 itu terlalu lama sangat bila kita hitung satu, tak mungkin. So kita kena guna formula ini ya.
ya. Jadi median dari data tersebut ini adalah nilai tengah, maknanya memang ada di tengah. Tentu saja ini sebelum kita tahu daripada nilai tengah ini karena kita memang arrange ya, arrange daripada numbers yang paling kecil tuh, yang paling kecil nih kepada yang terbesar. Ini kita tengok 170, 184, 167, 175, 170, 180, 165. So bila kita arrange dari mulai yang small ya, yang paling kecil sampai yang paling besar nih, so kita akan dapatkan 165 ini di sini ya, lepas itu 167, lepas itu 170. Oh, di sini 170 ada dua ya, ada dua 170, lepas itu 175, kemudian 180, dan last sekali yang paling tinggi adalah 184. Tingginya nih ya. 184 tinggi sekali nih, mungkin bukan orang Asia nih berarti ya. Oke, nah ini untuk median. Nah modus sama juga di sini. Kita tengok yang berikutnya, modus ya, atau mod ya. Nah ini adalah nilai ya yang sering muncul. Modus adalah nilai yang frekuensi kemunculannya paling banyak atau paling sering muncul dibandingkan dengan nilai-nilai yang lainnya. Maknanya dia punya numbers nih, dia yang selalunya muncul macam nih. Oh, kita tengok nih dia punya modus nih 170 ya. Tapi di baris keberapa nih kita tengok, tapi daripada numbers dia ini memang 170 lah, karena dia dua kali pun sama di sini. So tapi supaya tadi ya DT itu dia tak sendiri, DT itu dia banyak, tak mungkin hanya 7, hanya 10, mesti minimal tuh dia ada 25, 50, 100, bahkan jutaan, miliar gitu ya. Jadi sangat banyak sekali. So kita perlukan adanya formula atau rumus nih. Nah formula untuk kita nak mencari modus nih ya adalah MO nih adalah simbol daripada modus itu sama dengan TB kecil ya plus dia dalam punyanya D1, kemudian decide lagi, dibagi lagi dalam lagi D1 plus D2, kemudian nanti dijadikan K ya. Jadi modus ini data kelompok, ini data keseluruhannya nih ya. Kemudian juga TB-nya ada tepi bawah kelas modus. Jadi nanti kita akan tengok yang paling tepi bawah itu artinya yang paling nilai yang paling kecil lah, yang paling bawahnya tuh. Lepas itu ada frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Maknanya nanti daripada kelas modus yang tadi 1, 2, 3 nanti dikurangi ya dari kelas sebelumnya, dan kalau yang D2-nya itu, yang D2-nya itu adalah dikurangi frekuensi dari kelas sesudahnya, dan K ini adalah panjang daripada kelas. Maknanya kita tengok di contohnya ini macam nih ya. Ini adalah contoh daripada modusnya. Jadi kita boleh tengok macam banyak nih, ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So ada 18 pelajar, ada 18 mahasiswa, dan nilainya itu dia punya markah itu ada 8, ada 5, ada 6, ada juga yang 9. Ada yang 4. So bila kita nak tahu pasal modus daripada numbers nih, kita kena samalah tadi, kita urutkan dulu, kita arrange dulu from the smallest ya to the largest ya. Jadi yang paling kecil ni ada 4, lepas tu ada 5, 2, 6, 3, 7 ni 1, 2, 3, 4, 5 ya, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ada 2. So kerana modus itu adalah nilai frekuensi kemunculan yang paling banyak, maknanya yang sering, yang banyak muncul nih, so dia berarti adalah modus dari data tersebut. Data ini lepas kita arrange ini adalah 8. Kenapa? Kerana yang paling banyak muncul daripada frekuensi dia ini adalah numbers 8. Nah ini pun di data atau di pemusatan data yang kemarin kita dah belajar ini pun bila dia punya data itu banyak, so kita kena gunakan formula nih. Nah tapi kalau kita menghitung macam ni lama, kita nanti boleh langsung praktik di Microsoft Excel. Nah, bila belum ada daripada facility daripada add-ins-nya, nanti kita boleh kita masukkan dulu di add-ins-nya, diinstal dulu, dan itu pun simple ya. Oke. Ini adalah contoh dari modus. So berarti kita ada belajar daripada
pemusatan data dalam statistik atau dalam deskriptif statistik, dalam statistika deskriptif. Berarti ada 3. Yang pertama adalah mean, kemudian median, kemudian modius. Nah, ini ada latihannya nih sebenarnya nih ya. Nanti boleh dilihat example-nya nih. Contohnya adalah ada kita nak cari mean daripada markah pelajar-pelajar nih ya. Ada 9 pelajar supaya nanti kita tengok di mediannya lebih mudah lah kalau 9 gitu ya. Nah, saya rasa bila kita kerjakan ini pun saya rasa dah faham ya. Ahmad dia punya markah ni ada 60, Muhammad 55, Khadijah 75, Aisyah ada 90, Hasanah 75, Husainah 75, Ali bin Abi Thalib 80, Abu Bakar ada 60, Umar ada 70. So bila kita nak cari mean atau rata, kalau dalam Excel ini tinggal kita tarik saja ya. Lepas itu kita boleh tengok daripada mean. Karena dia ganjil ya Ustaz. Iya betul. Ganjil jadi median ya Ustaz. Iya. Ini kita cakapnya tadi yang mean dulu, yang rata dulu. Kalau rata ini kita tinggal tarik, lepas itu average ya. Jadi mean ini dia sebenarnya actually dia sama dengan average. Nah, kalau median baru nanti nilai tengahnya. Dia dari numbernya. Nah, betul. Dari numbernya ini tapi kita kena arrange dulu nih. Dari yang paling bawah nih ada berapa nih? Oh, 55. Lepas itu ada 60 ada 2, lepas itu ada 75 ada 3, kemudian 80 ada 1, 90 ada 1. Ya, kalau modiusnya berarti ada berapa nih? Saya rasa boleh 75 ini ada 3. So mulai 55 ya. Iya betul. Maksud saya yang median, yang modius nih, yang last nih. Kalau min ini berarti dia rata, so ini tinggal dijumlahkan saja, ya. 60 kita range sampai sini. Kita boleh tengok di sini nih. Kalau kita guna Microsoft Excel, ya langsung malah nih. Misal ini ada data untuk tinggi badan juga nih. Nanti kita akan buat untuk yang tes di Excelnya. Kalau macam ini tak usah diajarkan lagi lah. Saya rasa sudah paham. Kita boleh guna yang sum nih. Di sini ada average, ada jadi dia punya rata berapa nih? Dia ada 161,8. Jadi tadi hanya teori saja supaya lebih mudah ya. Jadi faham daripada teorinya ya. So berarti kita dari sini mean daripada 60, 55, 75, 90, 75, 75, 80, 60, 70 adalah jumlah dari semuanya kemudian dibagi decided to 9 ya. Jadi jumlah ya total daripada numbers ini lepas itu dibagi ya dengan 9. Itu adalah mean ya. Kemudian median adalah kita urutkan dari mulai ini 55, kemudian 60, kemudian 75, kemudian 80. Kita tengok yang dia ada di tengah nih, dia berapa nilainya ya, dia berapa dia punya numbers nih. Itu adalah median. Nah, kalau modius berarti adalah nilai yang paling sering muncul, yang selalunya ada adalah 75. Kenapa? Karena 75 ini ada 1, 2, 3 ya. 60 ada 2, 70 ada 1, lepas itu 90 ada 1, 55 ada 1. So modiusnya adalah 75. Oke, kita sudah sampai kepada pemusatan daripada data ya, data pemusatan dalam untuk deskriptif statistik. Oke, berikutnya agak cukup detail adalah terkait dengan, kita tengok dulu tadi yang pertama ya. Ini ya. Yang pertama kita belajar tentang ini mean, median, dan modius ya. Nah, yang kedua adalah ukuran letak data tunggal dan juga data berkelompok. Tadi saya ada cakap bahwa data tunggalnya adalah data yang memang dia hanya satu ya. Satu ini maknanya tinggi badan setiap orang tuh ditulis satu-satu, di type tuh satu-satu ya. Macam tadi tuh. Jadi tapi kalau yang berkelompok maknanya yang 160 sampai 165, 165 sampai 70 itu adalah data berkelompok. Oke. Nah, ukuran daripada letak atau
position daripada single data nih ya. Single data ini kita boleh tengok di sini, kita sebut dengan istilah. Nah, ini sebenarnya nanti yang kita boleh banyak sekali kita boleh explore daripada ayat Al-Qur'an ataupun hadis ya, ataupun juga nanti dalam ilmu mawaris ya, di mana di sana itu ada apa yang disebut dengan rubu, kemudian juga ada sumun, kemudian juga ada sulus gitu ya, dan yang lainnya. Nah, oke, kita mulai dari kuartil data tunggal atau single data. Nah, sebenarnya simpelnya tuh macam nih ya, macam nih ya. Ada X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10. Apa yang disebut dengan kuartil ini adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian secara sama rata. Ya, berarti ini ada 10 data. Data ini apa? Ini adalah information tentang objek daripada riset kita. Saya bagi contoh. For example, jadi bila kita nak buat pasal misal ganti jangan keluarga ya, tapi dari mungkin rumah ya, dari rumah. Misal satu orang ini rumahnya dia bagus, ini yang land property, ini yang di apartemen, yang di kondominium dan sebagainya. Ada X1, X2, X3 sampai X10. Kita nak cari kuartil daripada data itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang tengah nih apa tadi tuh? Ini adalah median ya, pertengahan nih. Berarti saya ulang juga dulu, ini juga nilai yang disebut dengan kuartil itu adalah nilai yang membagi data menjadi 4 ya, 4 bagian secara sama rata. Dan tadi saya ada sebutkan bahwa data tunggal adalah data yang disajikan, yang data itu di display ya, display secara simple dan belum dikelompokkan dalam kelas interval. Interval ini maknanya ya dia bertingkat lah, cluster gitu ya. Macam tadi misal berat badan, gantian berat badan ya. Berat badan itu ada yang mulai dari 60, 70. Bila kita type tuh, kita tulis tuh 60, 65, 70, 75, itu berarti dia data tunggal. Tapi kalau data kelompok berarti dia 60 sampai 70 ada berapa pelajar, 70 sampai 80 atau 70 sampai 75 ada berapa pelajar, 75 sampai 80 ada berapa pelajar. Nah, itu adalah data kelompok. Nah, apa manfaat daripada data kuartil ini? Cara mencarinya ya, cara mencari daripada kuartil. Kuartil ini yang English dah paham lah, quarter ya, maknanya berarti 1/4 ya, 1/4 gitu ya. Jadi cara mencari data kuartil pada data tunggal dengan menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi. Yang disebut frekuensi adalah ini. Oke, ini 1, 1, 1, 1, 1. Itu adalah frekuensi dan sudah dikelompokkan dalam kelas interval. Nah, kita lihat nih ya. Jadi kalau datanya ini adalah X1 sampai X10, maka kuartil atau kuartil 1-nya, kuartil 1-nya ini adalah di X3. Ya, di X3. Kenapa? Karena di sini ada 10, kemudian 10 ini kita bagi, kalau dibagi 2 ini adalah median. Nah, dari median ini kita kemudian dibagi 2 lagi. Ya, dibagi 2 lagi nih. Di Q atau Q2-nya atau Q2-nya itu adalah X5 sini plus X6, X6 di sini, kemudian decide atau dibagi 2. Ini adalah mediannya actually ya. Nah, kemudian yang 3-nya, X3-nya ini ya, X3-nya atau Q3-nya, bukan X ya, Q ya, Q3-nya itu adalah X8. Kenapa? Karena dia dibagi, jadi harusnya kan dia 2,5 nih ya, dibagi 10 dibagi 2 berarti 5 ya, karena ini dibaginya dia pertengahan, bukan 5 yang di sini. Kalau 5 di sini, 5 di sini berarti dia sama ya, berarti dia ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 toh. Dia ada setengah di sini, jadi ada pertengahan di sini mediannya. Kemudian X1-nya atau Q1-nya adalah di X3. Ini nanti ada formulanya, ada rumusnya. Kenapa tak kena, mestinya kan dia 2.75 example ya, atau mungkin di sini juga lebih, tapi di sini digenapkan menjadi X3 di sini. Nah, ini adalah formulanya ya. Kalau dia menggunakan data nih, ada ganjil maknanya 1, 3, 5, ada paham lah ya. Dia kena ada plus 1. Jadi kuartil untuk jadi kalau dia data daripada ganjil nih ya, dia kuartilnya untuk N
plus 1 itu adalah bila habis dibagi 4 maka dia menggunakan plus 1 di sini ya. Jadi key 1 atau key 1 dia sama dengan X sama dengan dalam kurung itu adalah N plus 1, itu decide atau dibagi 4 atau 4. Nah, yang key 2 nya ini adalah mediannya ya. Mediannya key 3 nya berarti di pertama berarti 1 ya dibagi macam nih. Oke, ini adalah bila dibagi 2 macam nih berarti median. Bila 2 nih kemudian dibagi 2 lagi so berarti 4 ya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, bagian dari ini itu disebut dengan kuartil. Kenapa? Nanti kita boleh tengok biasa di di education topic ya, di tema-tema topik-topik tentang pendidikan kita akan menemukan macam markah daripada pelajar, markah daripada student tuh. Kita boleh tengok oke, yang dia punya markah di bawah 4 nih ada sekian ya, yang di Q1-nya ini ada sekian, yang di Q2-nya itu ada sekian. Nah, itu macam tuh. Ini bila dia punya data ini adalah single data ya, single data. Nah, ini pun dia bila kita menggunakan, nah ini udah kelompokkan nih ya, X1, X2, 3, 4, 5 berarti X2 plus X3 dibagi 2. Ini di X1-nya, kemudian di Q3-nya, Q3-nya adalah X7 plus X8, X8 ya dibagi 2 ya, karena ini pas 5 di sini 1, tengok 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Nah, ini kalau yang dia clustering so agak sedikit berbeza bila dia punya data single data yang satu ya, yang data tunggal ya dengan data yang kelompok. Nah, bila dia datanya ganjil tapi dia tak boleh dibagi 4, dia tak we can to decide to 4 gitu ya, maka ini menggunakan formula yang ini Q1 ini sama dengan bezanya itu di sini ya. Kalau bila kita tengok ini X N plus 1, so di sini ada plus lagi, ada tambah lagi dengan X-nya berikutnya adalah N plus 3 ya, baru dibagi 4 dan dibagi 2. Kalau ini dia dibagi 4, so dia nak tahu pasal ini yang per 4-nya ya, kemudian ini yang 1/2-nya atau pertengahannya. Nah, yang ininya berarti yang pertengahan berikutnya. Jadi bila kita menetapkan, nah bila data kita simple macam ini mungkin senang aja ya. Senang aja kita boleh count, kita boleh hitung. Tapi bila data itu udah ratusan, dah susah, dia tak boleh. Tapi pun itu pun nanti kita boleh guna hanya dengan satu Microsoft Excel ya, dan juga ada beberapa nanti SPSS pun juga dengan mudah. Jadi ini hanya untuk memudahkan sahaja bila kita nak buat secara manual ya terkait dengan kuartil ini. Nah, daripada kuartil ya, kalau yang genap dia lebih simpel. Kenapa? Karena misal tadi ada 10 ya, dibagi 2 lagi, kemudian dibagi 2 lagi. Macam ya, kalau 10 kemudian dibagi kita decided 2 menjadi 5 dibagi 2 lagi menjadi 2.5 ya, menjadi 2.5, 2.5 atau 2,5. Nah, itu dia akan lebih mudah lagi ya. Tapi ada juga nanti yang datanya lebih detail lagi, ternyata pun walaupun dia genap tapi dia tidak habis dibagi 4, masih ada sisa, so kena dibagi lagi. Nah, kemudian ini kalau kuartil dalam kelompok dia lebih detail lagi karena Q1-nya itu dia kena ada double B dengan QE ya. Ini sebagai batas daripada bawah kelas kuartil ke. Nah, ini biasanya ada satu example-nya, ada satu contohnya untuk memudahkan. Nah, macam ini.